Haji dan umroh berada pada tatanan yang berbeda dalam ajaran Islam. Namun, Muslim Madura memiliki pandangan bahwa keduanya hampir setara. Tradisi yang menyertai pelaksanaan ibadah haji umroh yang orang Muslim di Madura lakukan meliputi kegiatan sejak sebelum keberangkatan hingga kedatangan dan pasca kedatangan dari Tanah Suci Makkah. Masyarakat Madura melakukan hal tersebut karena mereka menganggap bahwa ibadah haji umroh itu adalah hal yang sakral dan tidak serampangan. Jadi, mereka melakukan ritual tradisi ini dengan khusyuk. Dan mereka juga beranggapan bahwa hal ini merupakan hal yang patut disyukuri, karena dengan mensyukuri nikmat itu juga dapat diyakini bahwa kehidupan kita akan ditambah berkahnya oleh Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki momentum, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana pada bulan ini ada satu waktu di mana semua orang Muslim itu akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Saya di sini bersama teman-teman akan mewawancarai salah satu narasumber yang berada di Desa Kacuk, tepatnya yaitu di Kabupaten Sampang. Saya sendiri dengan nama Usman Maulana. Saya Muhammad Rifki. Saya Muhammad Ubaidillah. Saya Imam Syarifuddin, akrab dipanggil Rifut. Saya Jihan Fatma Natalia. Saya Rifana Zlahirani. Biar tidak lama-lama dan menyingkat waktu, kita langsung saja ke tempat narasumber kita. Mari kawan-kawan. Assalamualaikum. Ini dari mana adik-adiknya? Kami dari mahasiswa dari kampus dari Madura Makassar. Kami melakukan wawancara. Baik, mari silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan teman-teman bersama dengan Ibu Rafika Amalia. Dan kehadiran kami di sini sebagai salah satu bentuk untuk bagaimana menyelesaikan tugas yang telah diembarkan kepada kami dari salah satu dosen YIM Madura. Alhamdulillah kami di perjalanan tadi mengalami bukan beberapa sih Bu, tapi mengalami kelancaran itu patut kita syukuri secara bersama-sama. Kami di sini ingin sedikit mereview tentang perihal bagaimana motivasi. Ibu ini kan haji kan ya Bu? Alhamdulillah sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Kehadiran kami di sini untuk sedikit menanyakan tentang persoalan motivasi untuk berangkat haji secara umumnya, terus status sosial di masyarakat gitu Bu. Pertanyaan pertama tuh bagaimana cara mempersiapkan diri secara spiritual untuk naik haji Bu? Baik, langsung jawab ya. Iya Bu. Iya. Untuk yang pertama, awal kita pasang niat. Pada saat itu saya masih usia awal mendaftar itu tahun 2010. Usia saya kurang lebih waktu itu sekitar 35 kurang lebih ya. Nah itu kita nggak pernah membayangkan bisa berangkat haji di tahun 2017, karena waktu itu masa penantian kita dari 2010 daftar, 2017 berangkat. Berawal hanya dari mimpi, bisa nggak ya kita bisa menyampai ke Tanah Suci Mekah Madinah. Setelah bermimpi, kita berdoa sekaligus niat, semoga dengan doa dan niat yang kita taruh dalam hati, apalagi momen pada saat kita ziarah haji ke rumah orang yang berhaji, itu kan ada doa mustajab di sana. Nah, itu juga selalu nggak pernah lepas kita ucapkan ke Allah. Kita kepengen haji, apapun caranya, yang jelas Allah ridhoi, dan di luar nalar kita pada saat itu terus terang kondisi ekonomi masih pas-pasan dengan
dengan memiliki anak kecil-kecil 3. Saya pernah jualan, buka toko, mungkin Mbak Reva pernah ingat ya, saya punya toko kecil, di situ jualan rujak, jualan gorengan ya, dan tidak ada sesuatu yang mustahil jika Allah sudah manggil. Dan banyak motivasi yang kita dapat, salah satunya dari doa orang tua. Nah, karena keberhasilan yang kita dapat apapun bentuknya, 80% adalah doa orang tua, dan 20%-nya itu baru dari doa dan usaha kita. Nah, dari itulah akhirnya kebetulan suami saya adalah seorang guru. Tahun 2010 mendapatkan rezeki ada sertifikasi pertama kali tuh, dan kita niatkan sertifikasi yang didapat itu, dana sertifikasinya itu kita nggak ambil dari awal, pure diniatkan untuk daftar ibadah haji karena sudah nadar. Jadi meskipun butuhnya seperti apapun tidak kita ambil sampai dipanggil ke pemberangkatan 2017. Alhamdulillah, seiring dengan takdirnya Allah mudahkan kita bisa berangkat berdua. Begitu. Tapi yang paling terpenting itu kata niat itu. Iya. Niat, terus bagaimana berdoa. Iya. Dan juga doa kepada orang tua. Iya. Itu bisa dibuat pelajaran bagi kita semua, teman-teman semua. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi jamaah haji saat melakukan ibadah? Nomor 1 tantangannya sabar. Sabar. Ya. Di antara semua yang saya ambil hikmahnya itu, orang ibadah haji itu diuji kesabarannya. Sabar emosinya, karena di situ kita akan mendapatkan fasilitas yang kadang-kadang tidak susah kita harapkan. Sabar menghadapi cuacanya, yang kadang-kadang fisik kita nggak menerima untuk cuaca di Indonesia. Sabar menghadapi orang-orang yang kadang-kadang Allah uji lewat mereka untuk menguji kesabaran kita. Sabar ngantri, sabar ngadepin orang emosi. Terkadang ujiannya dari orang terdekat, dari pasangan kita sendiri, atau orang yang satu maktab dengan kita. Itu pertama, sabar. Terus nomor 2, fisik, karena haji itu adalah ibadah fisik. Nah, setelah ibadah fisik kita harus juga mempersiapkan benar, karena kalau nggak diniatkan dari sebelum berangkat, karena ibadah haji itu membutuhkan fisik, otomatis kita harus siapkan mental dia juga, terus harus membiasakan diri, badan ini harus siap dengan segala kecapean yang ada di sana, baik itu cuaca dan sebagainya. Juga salah satunya juga sabar menghadapi yang paling penting, sabar sama diri kita sendiri. Karena kuncinya semua akan teratasi apapun masalahnya kalau kita sudah bisa memanage kesabaran diri kita sendiri. Langsung saja ke pertanyaan yang ketiga itu ya. Bagaimana motivasi dalam perubahan kehidupan jemaah haji? Motivasi maksudnya dalam gimana? Setelah dia pulang dari haji, motivasi itu sehingga ada berubah yang awalnya mungkin kurang baik menjadi lebih baik ketika sebenarnya motivasinya itu apa sih? sebenarnya begini, semua rangkaian ibadah yang kita jalani, mulai dari berangkat hingga pulang ke tanah air, khususnya ritual khusus yang ada di Armina, Arafah, Mina, Musdalifah hingga selesai, itu pada dasarnya Allah buat untuk membentuk pribadi kita menjadi seorang muslim dan muslimah yang tangguh. Jadi kalau kita menjalani secara baik dan benar, insya Allah itu pada akhirnya kita akan mendapatkan selain predikat haji mabrur, kita juga akan mendapatkan perubahan yang lebih baik, baik itu secara spiritual ataupun kepribadian. Karena walaupun pada intinya haji itu hanya 5 hari saja, 5 hari ya, walaupun secara prosesnya kita mulai dari pemberangkatan hingga pulang itu 40 hari, tapi di acara intinya ritual haji yang 5 hari itu, kalau kita benar-benar minta sama Allah bisa menghayati, mengerjakan dan implementasikan tentang ibadah haji itu sendiri, itu efeknya banget. Sehingga pada saat kita pulang akan berasa apakah haji kita yang barusan kita laksanakan itu
Allah terima atau tidak. Salah satunya apa? Yaitu kebaikan-kebaikan yang akan terus kita dapat setelah kita pulang. Yang tadinya kita punya sifat yang jelek, berangsur-angsur dengan bertahap kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tadinya nggak sabar, jadi sabar. Yang tadinya nggak peka dengan sekitar, kita bisa jadi lebih peka. Yang jadinya, yang awalnya kita gampang bermaksiat, kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, kita kan bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji ataupun yang masih ingin melaksanakan ibadah haji, ketika sudah pulang dari tanah suci itu, bagaimana anggapan baik tetangga sekitar kita ataupun keluarga kita tersendiri pada kita? Apakah ada peningkatan dari segi sosial gitu? Tetap ada. Hanya memang karena kita hidup di Madura, yang kultur haji itu masih dimuliakan ya. Karena memang terus terang, saya walaupun aslinya bukan orang Sampang, orang tua saya asli Sumeneb, tapi saya lahir, sekolah dan besar tumbuh jadi remaja di Jawa. Orang tua saya dari Gresik, saya sekolah di Banyul, masa kecil saya di Probolinggo. Saya bisa membandingkan untuk status sosial haji antara Madura dengan Jawa. Tapi Jawa tergantung ya, kalau masih Jawa daerah lingkar seperti Jember, Situbondo apa itu masih banyak Maduranya. Itu memang bagi yang berhaji itu masih dianggap murja. Ya, karena kita punya suatu keyakinan yang diajarkan oleh kiai kita, bahasanya orang yang haji itu pulangnya kan diiringi dengan 40 malaikat yang doanya diijabah, yang satu persatu malaikat itu akan pulang setiap harinya. Nah, mungkin salah satunya itu kenapa orang haji itu di Madura dimuliakan kehadirannya. Ya, walaupun terkadang ada yang terlalu berlebihan, penyambutannya pakai sepeda motor trek-trekan atau gimana, kadang-kadang kan pakai sepeda motor besar atau disambut yang terlalu berlebihan. Atau bahkan dari orangnya sendiri, cara menganggap dirinya karena dia sudah haji, kalau nggak dipanggil umi, nggak dipanggil abang, nggak mau nolehnya. Sebenarnya itu dikat, nggak usah ada seperti itu. Karena bagi kami, bagi saya pribadi, haji itu adalah ibadah hati. Walaupun umpamanya pun pada saat itu nggak usah cerita-cerita ke tetangga kalau kita mau haji pun nggak masalah. Karena nggak harus ya. Tapi karena kita sudah berlingkungan di sini, sudah begitu adanya adatnya, kalau nggak pamitan, nggak selamatan kan nggak enak ya. Nah, jadi kalau status sosial, kalau di Madura khususnya di Sampang, orang yang baru datang ibadah haji itu memang ada satu sisi yang lebih mereka muliakan, karena dianggapnya orang kalau sudah haji itu kan sudah menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Dari 1 sampai 5 dia sudah selesai semua, sehingga anggapannya kalau orang sudah berjulukan haji, hajjah, aba, umi, itu otomatis secara spiritualnya dia lebih tinggi dibandingkan yang belum haji. Sebenarnya walaupun tidak semuanya begitu, alhamdulillah kalau memang bisa seperti itu. Contohnya kan ada di ceramah Muhammad itu, kalau orang sholat tidak dipanggil ibu sholat, cuma haji. Jadi saya mengambil kesimpulan dari jawaban itu tadi, memang karena sudah memang adatnya itu, kalau orang pergi haji kemudian pulang biasanya dibagi ibu haji, bapak. Terima kasih. Dekati ridhonya orang tua, dekati Allah, insya Allah semuanya akan, insya Allah kalau Allah berkehendak akan diijabah. Semoga cerita pada hari ini walaupun singkat bisa menjadi motivasi yang baik. Amin. Kalau ada yang salah saya minta maaf, dan kalau ada sesuatu yang baik bisa diambil, semoga menjadi amal soleh. Terima kasih. Baik, sekian dari wawancara kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.